Teman, pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dan beberapa ini tentunya sangat banyak, tetapi sudah saya kumpulkan dan saya sudah pilih-pilih pertanyaan-pertanyaan ini dan ternyata paling banyak yang ditanyakan oleh teman kita yang mungkin ini mahasiswa baru, yaitu yang berkaitan dengan nilai tutorial online. Terutama pada saat saya membuat video ini adalah nilai diskusi dan nilai absensi yang sudah muncul di halaman learning.ut.ac.id. Nah, teman-teman, saya akan menjawab itu semua karena ada beberapa pertanyaan yang mungkin sama, jadi ini mungkin bisa mewakili bagi teman-teman yang saat ini juga kebingungan tentang nilai-nilai di Tuton. Saya nanti akan mencoba sebenarnya berapa nilai sih yang nantinya akan dikontribusikan ke dalam nilai UAS. Secara visual, teman-teman sebenarnya sudah bisa melihat di daftar nilai-nilai yang ada di Tuton. Tetapi teman-teman tentunya jika ini masih sesi 1 atau mungkin di awal-awal Tuton, teman-teman mungkin masih bingung. Jadi nanti akan saya coba simulasikan menggunakan Microsoft Excel. Jadi teman-teman nanti agar paham, jadi sebenarnya berapa sih nilai kita nanti yang akan dikontribusikan ke dalam nilai UAS dan perhitungannya untuk nilai diskusi 1 sampai 8, tugas 1, tugas 2, tugas 3, dan tentunya adalah nilai dari absensi. Oke teman-teman, langsung saja kita videonya. Life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. Bagi teman-teman yang suka dengan video-video saya, boleh tekan tombol like, komen juga boleh, dan tentunya subscribe. Jadi dari pertanyaan pertama, yaitu dari Kak Amelia. Kak mau nanya, awalnya nilai diskusi saya 80, nah selang sehari itu turun jadi 70, itu kenapa ya? Padahal Tuton komen jawaban saya bagus, meskipun memang ada koreksi yang sih, tapi itu sudah nilai itu awalnya. Intinya KL saya ini melakukan diskusi, kemudian sudah dinilai oleh tutor, nah keesok harinya nilainya jadi berubah. Bisa saja terjadi karena itu adalah hak tutor kita, teman-teman. Entah itu naik, entah turun, ya mungkin kita bisa terima. Kalau teman-teman itu ingin memberikan komentar atau mungkin teman-teman itu ingin mencari jawaban itu, ya teman-teman coba chat dosennya atau chat tutornya melalui menu chat yang ada di Tuton. Coba tanyakan di sana. Kalau mungkin bagi saya hak tutor kita, jadi kita tidak bisa kenapa sih begini, tapi teman-teman perlu bertanya juga sebenarnya melalui kolom chat. Itu boleh-boleh saja, teman-teman sampaikan saja, tidak masalah, karena itu kita bisa malah kita sharing nanti salahnya kita di mana, atau mungkin kemarin kesalahannya di mana, seperti itu Kak ya. Kemudian untuk pertanyaan kedua dari Kak Inung Aisyah, di sini bertanya, kalau diskusi ada tulisan maximum rate minus, artinya apa ya? Apakah diskusi yang saya tidak ada nilainya? Terus bagaimana cara agar bisa dapat nilai? Oke, nilai minus yang ada di Tuton di bawah kolom komentar. Jika ada tanda strip, itu berarti tutor kita belum melakukan penilaian, atau tutor itu sudah menilai tapi belum diinput ke halaman e-learning.ut.ac.id. Mungkin sesi 1 sampai ke 8 itu nanti belum dinilai, teman-teman tenang saja. Itu pasti akan dinilai. Memang tutor itu kan biasanya memang berbeda-beda. Ada yang langsung dinilai, kemudian langsung diinput di halaman diskusi. Ada juga yang mungkin direkap dulu, belum diinput di halaman tutor. Nanti inputnya nanti setelah selesai. Jika nanti sampai selesai belum dinilai, tenang saja teman-teman, itu pasti dinilai oleh tutor kita. Teman-teman tenang saja. Yang penting lakukan diskusi dengan semaksimal mungkin. Seperti itu. Kemudian kalaupun saya ikut TMK, pasti nilai UAS nggak akan terbantu dengan nilai-nilai yang lain kayak di Tuton. Karena
di Tuton kan ada nilai diskusi juga. Ini bagaimana ya kalau cuma UAS sama tugas aja, takutnya nanti nilai akhirnya jadi jelek. Paling penting itu nanti maksimalkan di UAS. Nah, untuk kelanjutannya teman-teman nanti kita bahas bersama-sama di video yang terakhir ya. Makanya teman-teman jangan di skip ya. Teman-teman jangan di skip. Teman-teman tunggu sampai pertanyaan ini selesai. Kemudian mau bertanya lagi, setiap sesi diskusi per matkul apakah dinilai sama dosennya, apa ada yang tidak dikasih nilai? Mohon penjelasan. Sudah saja ya, ya. Intinya teman-teman tenang saja, semua diskusi yang teman-teman buat atau mungkin teman-teman sampaikan itu pasti dinilai. Walaupun nanti tidak muncul di halaman Tuton, teman-teman nanti di akhir pasti dinilai. Pasti dinilai ya, teman-teman. Itu yakin saja. Kalau nilai diskusi sudah keluar, bisa diperbaiki nggak? Bisa diperbaiki teman-teman. Caranya, teman-teman hasil diskusi teman-teman itu di-replay saja. Atau teman-teman memberikan jawaban, mereply dari pertanyaan dari tutor itu bisa, Kak. Jawaban teman kita saja, teman kita yang lain, itu kita mendapatkan nilai. Walaupun itu nilainya kecil. Padahal nilai asli saya sudah, nilai diskusi saya pertama itu 90, itu artinya teman-teman menyumbangkan ide atau berkomentar atau mungkin memberikan pendapat di halaman e-learning itu di forum diskusi itu pasti mendapatkan nilai semua walaupun cuma menjawab ya atau tidak. Nah, seperti itu biasanya mendapatkan nilai. Tapi teman-teman tenang saja, yang diambil nilai itu pasti yang terbesar. Bahkan ada satu mata kuliah atau dua mata kuliah yang sampai sesi 8 itu belum muncul nilainya di halaman Tuton, tapi nanti pasti teman-teman itu mendapatkan nilai. Nah, teman-teman, begitu ya teman-teman. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, Kak mau tanya seperti contoh kakak di atas, kalau nilai diskusi yang 78 atau 87, apa itu sudah dikatakan baik? Nah, teman-teman, bukan karena saya tahu tapi tidak bisa jawab, tapi memang saya tidak tahu grade-nya berapa. Nah, gitu. Tapi teman-teman juga perlu dipahami bahwa ketika teman-teman itu mendapatkan 90, oh ternyata memang yang dikehendaki oleh tutor kita itu jawaban seperti ini. Nah, ketika teman-teman itu mendapatkan nilai 60, ya teman-teman koreksi kembali, apakah salah jawaban saya? Atau mungkin teman-teman itu menjawab hanya copy paste menyalin dari mana, ya seperti itu. Jadi lebih baik untuk nilai-nilai yang berkaitan dengan diskusi ini, lebih baik jika kurang puas ya teman-teman ajukan lagi saja, diskusi lagi, seperti itu. Kemudian untuk Kak Adi Putra kembali, salam Bang, mau tanya perihal tulisan penilaian maksimum minus, tadi sudah jawab ya. Jadi teman-teman tunggu saja. Kak nanya dong, kan nilainya 98 1 ya, maksudnya itu apa ya, apakah nilai tertinggi? Apapun itu tidak akan berpengaruh bagi teman-teman. Jadi teman-teman abaikan saja. Beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan nilai Tuton itu memang pertanyaannya seperti itu, simpel-simpel. Nah, ketika teman-teman ini baru sesi 1, maka teman-teman dalam absensi itu teman-teman akan mendapatkan nilai yaitu 100. Di sini itu akan dihitung totalnya, karena yang nilai 0 ini itu juga sudah dihitung dalam rumus. Maka totalnya 100, dan ini 2,5 ini adalah teman-teman coba lihat di nilai-nilai di Tuton itu kan ketika absensi kita nambah 3, ada muncul angka 3. Nah, itu hasil dari pembulatan 2,5. Teman-teman diskusi kemudian mendapatkan misalnya 87. Nah, 87. Maka yang tampil di halaman Tuton nilainya itu adalah 3. Karena tidak mungkin menjadi 3,5 atau mungkin tidak menjadi 4, karena nilai yang teman-teman ada di nilai Tuton itu adalah nilai bulat, tidak ada nilai koma, maka pasti ini adalah teman-teman itu mendapatkan 3. Jika teman-teman itu 98 seperti ini, pasti nanti teman-teman itu akan mendapatkan poinnya itu adalah 4 karena pembulatannya ke atas. Coba buat seperti ini, jadi teman-teman itu misalnya dapat 77, berarti tambahan saya berapa? Berarti 3. Nah, teman-teman itu mendapatkan 85, berapa? Penambahnya
3. Kalau 84 berapa? 3 juga. Ketika 87 berapa? 3 juga, karena ini pembulatannya ke bawah. Ketika 89 berapa? 3 lagi. Nah, teman-teman itu bisa memprediksi ring yang teman-teman itu mendapatkan nilai 3 yang sudah dikonversi itu ringnya bisa 75 sampai 90 misalnya. Nah, seperti itu. Jadi nilai 80 sama 90 itu nanti konversinya adalah sama. Walaupun nanti di akhir itu di rata-rata memang sedikit berbeda, karena ketika masuk rumus dan masuk sistem dan tidak ada pembulatan, maka nanti pasti akan berbeda. Ketika teman-teman itu mengerjakan tugas dan mendapatkan 90 di sesi 3, maka nilai rata-ratanya itu adalah 15. Nah, besar kan teman-teman? Jadi teman-teman nanti usahakan tugas itu dikerjakan. Nah, kita sudah memasuki sesi 1, sesi 2, sesi 3, dan teman-teman itu sudah mendapatkan nilai seperti ini misalnya, absensi 100, kemudian diskusi 89, sesi 3 80, tugas yang dapat 90, maka teman-teman itu memperoleh poin nilai yang nanti akan dikontribusikan ke dalam nilai UAS itu baru 9,7. Mungkin teman-teman itu berhenti di sesi 6 itu tidak mengikuti tuton, tidak diskusi, tidak mengerjakan tugas, maka teman-teman nanti akan mendapatkan poin itu 19. Inilah yang nanti teman-teman nilai murni teman-teman yang akan disumbangkan ke dalam nilai UAS. Nilai UAS-nya dapat 70, maka berarti berapa nih teman-teman? Maka teman-teman nanti akan mendapatkan nilai 89. Itulah teman-teman pentingnya nilai tuton ke dalam nilai UAS. Nah, ketika teman-teman ikut tuton dan mendapatkan poin yang sudah dikumpulkan dari beberapa nilai-nilai tadi yang sudah dikonversi, maka nanti teman-teman itu akan mendapatkan nilai 89. Nah, kemudian bisa A. Itu yang terjadi jika teman-teman itu mengikuti tutorial online. Tetapi 19 ini teman-teman jangan salah paham, teman-teman nanti dinilai UAS itu teman-teman harus maksimal mendapatkan nilai di atas 30%. Jika nanti mendapatkan nilai 30 ke bawah, poin 19 ini akan terbuang sia-sia. Tuton yang cukup bagus ini, mereka sudah percaya bahwa pasti nanti nilai mata kuliah kita itu pasti bagus. Belum tentu, karena penentunya adalah dinilai UAS. Maka teman-teman nilai UAS-nya itu harus di atas 30%, biar nilai teman-teman tuton yang mungkin cukup besar itu bisa dikontribusikan. Kita tidak tahu nilai UAS kita itu berapa. Saya hanya sedikit mensimulasikan nilai-nilai yang ada di sini. Nah, teman-teman nanti coba teman-teman yang jago akuntansi atau mungkin jago Excel nanti coba perhitungkan seperti itu. Karena di sini sudah jelas total nilai partisipasi KTRD itu 20%, kemudian diskusi 30%, dan tugas itu 50%. Nah, di total dan dihitung nanti akan mendapatkan nilai akhir di sini. Nilai total saya, tugas, diskusi, partisipan dan sebagainya, itu saya baru mendapatkan nilai 6. Coba hitung sendiri-sendiri, jadi teman-teman tuh bisa mengira-ngira atau mungkin mereka-reka kalau 80 tuh nanti dikonversi dapat berapa, 90 dapat dikonversi dapat berapa. Nah, kurang lebih nanti perhitungannya adalah seperti ini. Kurang lebih ya teman-teman, jika nanti agak sedikit melenceng ya mohon dimaafkan Kak. Saya memberikan gambaran seperti ini hanya ingin menjelaskan bagi teman-teman, memberikan gambaran bagi teman-teman bahwa walaupun teman-teman tuh nilai tuton itu sangat dan sangat besar sekali, teman-teman jangan terlena bahwa penentu nilai akhir mata kuliah adalah nilai dari UAS. Walaupun teman-teman itu mendapatkan nilai tuton itu sangat besar sekali dan nilai UAS-nya itu hanya 20 misalnya, itu mata kuliah tersebut tidak lulus dan teman-teman mendapatkan nilai E. Jadi paling tidak seperti itu teman-teman ya.
sebuah gambaran tentang nilai Newton. Teman-teman lakukan yang terbaik saja untuk diskusi yang diberikan oleh UT, jadi kita manfaatkan bersama-sama. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian dalam video ini. Teman-teman, bagi yang suka dengan video saya, tekan tombol like, komen, dan share, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Mohon maaf jika salah kata dalam penyampaian, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.